Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi teman-teman semua, ada seorang sahabat bertanya kepada saya. Jadi dia bilang, "Mas, apakah ketika Anda berjalan mendekat kepada Allah sering mengalami hal-hal yang gaib? Soalnya semakin saya mendekat kepada Allah, ujian itu semakin berat dan malah hampir saya berniat untuk berhenti. Seperti orang iri dengan kehidupan dan keluarga saya, terus dikirim-kirim kayak gitu ke orang pintar gitu, Kang. Jadi maksudnya itu ada orang iri, dia ke dukun, dan teman ini yang bercerita ini dikirim, istilahnya santet lah istilahnya kan. Malah sampai aku bosan, Kang, untuk menghilangkan juga butuh dana. Jadi banyak habis uangnya berobat, menghilangkannya juga butuh dana, dan saya banyak mengeluarkan dana untuk ini, Kang. Terus alhamdulillah teman saya itu yang membantu saya menghilangkannya, dia juga paham tentang yang begini-beginian, malah mungkin udah kagak bisa dipikir dengan logika. Dia selalu memantau saya ketika ada hal-hal yang aneh. Waktu pertama saya belajar hakikat marifat, dulu juga sering kemasukan kodam gitu. Saya juga bingung, pokoknya aneh, Kang. Memang kayak ujian gitu biar iman saya dibol. Awalnya gimana gitu, kadang membuat saya marah, kesel, dan lain-lain. Tapi untungnya bisa dihilangkan. Itu juga dengan dana yang gak sedikit, dan masih banyak lainnya, Kang. Semakin mendalami ini, semakin banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Memang ini pengalaman menarik, saya juga pernah mengalami. Jadi untuk teman-teman semua, apabila kita berjalan istilahnya mengamalkan suatu wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah kita itu semakin dekat sama Allah, apakah kita itu semakin jauh? Masa sih niat kita ingin mendekat, Allah membuat kita jauh? Jadi patut dipertanyakan. Menurut saya itu patut dipertanyakan. Kita mempelajari ilmu hakikat, ilmu makrifat itu tujuannya apa? Apakah untuk mengumpul ilmu, untuk hanya sebatas pengetahuan aja, atau untuk sakti-saktian? Jadi coba kita itu belajar lurus. Jadi yang dibilang tadi kodam-kodam itu, menurut saya itu karena kita belum lurus. Kalau kita lurus, nggak ada itu istilah kodam datang, jin datang, nggak ada. Jadi coba kita tuh lurus ke Allah. Yang kedua, harus selalu tertanam pada diri kita ini prasangka baik. Apabila kita diuji Allah, diberi Allah penyakit, diberi Allah kesulitan rezeki, coba kita berprasangka baik. Jangan pernah kita itu berprasangka buruk. Jadi yang kedua, banyak kalau dibilang di masyarakat kita ini kadang banyak salah tempat untuk bertanya. Contohnya apa? Jadi ada teman saya, ini hampir sama ceritanya dengan yang tadi. Ada teman saya, dia berjualan. Jualannya itu semakin lama kok semakin tidak laris, semakin tidak laris, semakin tidak laris. Akhirnya dia beranggapan bahwa ada orang iri yang ingin menjatuhkan usahanya. Akhirnya ia mencari orang pintar. Dia mencari orang pintar. Akhirnya temannya bilang di sana ada ustadz. Ustadz itu mengerti yang hal begituan. Pergi dia ke ustadz. Jadi dia bilang, ustadz itu apa? Langsung ustadz itu ramal. Wah, itu tetangga kamu yang buat. Tapi saya tidak mau menyebutkan orangnya siapa. Nah, itulah salah tempat untuk bertanya. Kenapa saya bilang salah tempat untuk bertanya? Terkadang kita itu nggak bisa membedakan yang mana dukun, yang mana ustadz, yang mana kiai, yang mana lurus, yang mana sudah berbelok. Kita nggak bisa. Tidak bisa membedakan. Terkadang banyak juga dukun itu bertopengkan kiai. Banyak dukun bertopengkan ustadz. Nah, jadi kalau yang sudah seperti itu saya anggap itu dukun. Jadi jangan sampai kita tertipu seperti itu. Karena apa?
Kalau dia benar-benar ustadz, dia benar-benar orang yang lurus kepada Allah. Ketika orang datang mengeluhkan kesusahannya tentang rezeki, pasti dia akan membuka Al-Quran. Pasti dia akan memberitahu tentang ayat-ayat Allah. Tidak mungkin dia bersuuzon dengan orang lain. Itu kan jadi suuzon. Menyebut si ini yang buat, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu. Itu udah dukun itu. Dan kita pun sudah melakukan kesirikan kalau kita bertanya dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Nanti timbul. Akhirnya kita mereka-reka, siapa ya tadi yang dibilang Pak Ustadz tadi, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu. Akhirnya kita mereka-reka, suuzon sama orang. Akhirnya kita pun jadi, kalau saya bilang down, patah semangat, down, ketakutan, tersugesti, macam-macam. Saya ini dikerjain orang, saya ini disantet orang, saya ini dikirim orang. Akhirnya apa? Diri sendiri yang takut. Itu kalau sudah seperti itu, siapa yang salah? Ya diri kita salah. Kenapa tanya sama orang yang seperti itu? Makanya apapun masalah dalam hidup ini, hati-hati, jangan salah tempat kita bertanya. Karena kalau kita salah tempat bertanya, sudahlah, mana ada ketenangan hidup. Contoh macam saya dulunya itu memang benar, saya mengamalkan suatu zikir yang tiada sadar Allah, tetapi seperti yang teman tadi bilang, banyak gangguan gaib. Nah, saya merasakan banyak gangguan gaib. Saya mendekat ke Allah, kenapa kok yang gaib-gaib yang datang? Padahal saya tidak ingin yang gaib yang datang. Tetapi banyak diganggu, banyak datang lewat mimpi, macam-macam. Akhirnya apa? Saya bertanya ke Ustadz, kamu harus diruqyah, kata Ustadz. Kamu harus diruqyah. Akhirnya saya ikuti kata Ustadz itu. Ini pengalaman ya. Ketika saya ikuti, saya carilah orang yang bisa meruqyah. Saya ikuti orang yang bisa meruqyah, saya pergi ke sana. Begitu diobati, apa kata Ustadz itu? Wah, ini sudah terlalu lama, jinnya sudah bertahun-tahun di badan ini, katanya. Gak bisa satu kali ini, harus 7 kali ini diruqyah, baru jinnya bisa keluar. Akhirnya apa? Saya tersugesti, penuh ketakutan, mencekam. Saya pikirkan itu kalau memang orang yang bijak, tidak akan dia itu orang bertanya dia langsung memvonis, itu tidak akan. Berarti kalau langsung memvonis itu adalah orang yang tidak bijak. Jadi menurut saya, apakah perlu ruqyah? Ini kalau saya mau ngomong dari pengalaman saya, nggak perlu ruqyah. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah ngalamin. Akhirnya apa? Cuma sekali saya ruqyah, setelah itu saya tidak lagi melakukan ruqyah. Ketemulah metode zikir nafas. Begitu ketemu metode zikir nafas, saya berzikir, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu, ya Allah, aku bergantung kepadamu, ya Allah. Kalau selama ini aku salah, selama ini aku banyak berbuat yang tidak lurus, luruskan, ya Allah. Di situ saya bergantung kepada Allah. Ketika saya berzikir, bergantung kepada Allah, ini atap rumah saya ini meledak. Seperti ada suara petasan, tetapi nggak tahu apa yang meledak. Tetapi suaranya sangat besar, meledak itu. Setelah itu tidak ada lagi itu gangguan, bersih. Tidak ada lagi datang dalam mimpi, tidak ada lagi diganggu saya, tidak ada. Jadi itulah kalau kita itu bergantung kepada Allah. Jadi untuk teman-teman semua, apapun masalah kita dalam hidup, coba itu andalkan. Jangan lagi tanya-tanya sedikit-sedikit ke kiai, sedikit-sedikit ke kiai. Kalau kiainya betul, kalau kiainya semi-semi dukun kan cuman itu. Nah, jadi coba kita itu apa istilahnya itu, bergantung kepada Allah, kuat kepada Allah. Jadi kalau ada kita bertanya ke kiai, ke ustadz, dan dia bisa meramal, dia bisa berkata, wah si A yang buat, si B yang buat, nah, itu dukun. Walaupun dia punya keahlian seperti itu dukun. Tapi kalau dia memang itu hamba Allah, tidak berani dia itu berkata begini, berkata begitu. Pasti dia akan berkata yang baik-baik, membuat kita itu selalu berprasangka baik pada orang.
Coba kamu buka Al-Quran, di situ Allah bilang, sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki seseorang dan Allah yang menyempitkan rezeki seseorang. Mungkin kali ini kamu lagi sempit rezeki, itu udah kehendak Allah, ujian bagi dirimu, kamu bersabar atau tidak. Nah, itu kalau orang bijak pasti dia akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau dukun, nah sudah, pasti dia bilang, oh si anu yang buat, ciri-cirinya begini bla 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 bla. Sudah, akhirnya kita itu berprasangka jelek sama orang. Kita mereka-reka, wah katanya ciri-cirinya orangnya begini begitu. Kita ingat-ingat siapa ya yang di sekitar kita yang seperti itu, akhirnya suudzon sama orang lain. Karena apa? Kalau kita sudah berprasangka yang jelek, kejelekan itu akan datang. Cobalah merasa kamu disantet. Siapapun itu merasa disantet, pasti benar santet itu akan masuk. Tapi kalau kita merasa ini bukan, kita selalu bersangka baik, kita selalu bergantung kepada Allah, nggak akan masuk. Yakinlah pada Allah. Jadi jangan lagi kita mengandalkan yang selain Allah. Cobalah, beranilah, tanpa ustadz, tanpa kiai, berani nggak kita itu? Jangan mengandalkan yang istilahnya itu merasa aku tak berilmu, aku tak paham. Akhirnya kita bertanya kepada orang yang sama. Jadi hati-hati dalam bertanya. Jangan kita itu salah bertanya. Salah bertanya bukan makin dekat ke Allah. Yang ada kita itu semakin disesatkan tanpa kita sadari, kita itu disesatkan. Apa nggak sesat itu, dibilang ada yang buat. Dan banyak itu kiai, ustadz, berjubah, ahli agama, tapi bisa mengatakan seperti itu. Kadang saya nggak habis pikir. Jadi untuk teman-teman semua, coba kita itu kuatkan ke Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, jangan berprasangka jelek, selalu berprasangka baik. Buka Al-Quran, lihat di Al-Quran masalah kita ini yang sesuai dengan ayat-ayat Allah di Al-Quran apa. Semoga itu jadi petunjuk bagi kita. Jadi menurut saya semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.